kabur. Lalu mengajak Kai masuk ke dalam markas miliknya. Di dalamnya, Kai terpukau melihat berbagai kendaraan dan senjata yang disimpan oleh Millie. Millie masih mengira Kai adalah player noob yang gak tahu apa-apa. Millie menyebut Kai harus meningkatkan rank levelnya sebelum ngobrol dengannya. Millie memiliki level 195, sedangkan Kai sendiri masih level 1 alias noob. Millie lalu menyuruh Kai menaikkan levelnya dulu baru bisa hangout dengannya, dengan cara membunuh player lain atau merebut senjata mereka. Kai pun bingung karena seumur hidup dia tidak pernah melakukan kejahatan semacam itu. Millie lalu bingung Kai yang mereka lebih cepat dari semua player di seluruh dunia. Hingga para youtuber di seluruh dunia pun penasaran dengan karakter ini. Mereka penasaran tempat negara ada Indomie rendang. Ada daging-dagingnya Ya, ada dagingnya itu walaupun sarinya. Mungkin Waka mau minjem sama Jun ya. Ada guys. Dengan bantuan Case, Millie mengambil sebuah data mengenai level rahasia itu. Saat Millie akan terjun, Sedihnya aku dengar ya. di saat Millie terdesak, Wakapolres yang nggak mau Wakapolda Ya sudah Waka lah pokoknya intinya. Wakapolda. Kalau Kai lalu mengajak Millie kabur dari rumah itu menggunakan motor. Millie pun terpaksa meninggalkan data yang tadi dia cukup. Kasih tanggal 16 juga enggak sampai tanggal 1. Yang bernama Encline. Para karyawan mengeluh tentang munculnya karakter berbaju biru aneh. Mereka ingin menyingkir Kai dari game. Namun Encline melarangnya karena karakter itu membuat game Free City menjadi semakin terkenal. Encline sendiri akan meluncurkan sequel game itu dalam waktu dekat. Free City 2 akan sangat berbeda dari game sebelumnya. Kalau sebaiknya Encline mengadaptasi game pertamanya, karena game baru nanti masih banyak bug di dalamnya. Atau jika tidak, dia menyuruh Encline membuat game yang baru saja. Namun Encline kekeh ingin membuat sequel karena alasan uang. Setelah Encline pergi, Kay selalu menganalisis karakter yang bernama Kai ini. Di dalam game, Kai mengajak Millie ke dalam markasnya. Kai sudah mengoleksi banyak sekali kendaraan senjata. Siapa Kai sebenarnya? capek aku yang duduk kayak di sampingmu capek aku Kakiku sampai kram. untung masih dilindungi Kram lagi aja. Kenapa begini? Es krim rasa bubblegum favoritnya. Untungnya sepi juga loh. Merasa kalau mereka tidak menunggu banyak kesayangan. Di dalam kantornya, Case terkejut setelah menemukan fakta bahwa Kai ini bukanlah karakter yang dimainkan seorang player, namun Kai ini adalah NPC. Di dalam game, Millie dan Kai pun semakin dekat karena mereka memiliki banyak kesamaan. Kai lalu mengungkapkan perasaannya bahwa entah mengapa dia merasa kalau Millie itu adalah tipe wanita yang ada di dalam lingkungannya selama ini. Kai pun tiba-tiba mencium Millie
melihatnya karena tidak ada tombol untuk mencium bagaimana Guy melakukannya. Millie kemudian berpamitan pada Guy untuk offline. Di dalam rumahnya, Millie ditemui oleh Case yang datang tergesa-gesa. Case berkata kepada Millie kalau perkataan Millie sebelumnya yang menyebut Antoine mencuri data game mereka untuk membuat game Free City itu benar. Buktinya adalah karakter Guy. Guy ini bukanlah karakter yang dimainkan player lain, tapi dia adalah NPC yang telah berevolusi seperti apa yang dia inginkan dalam game buatan mereka berdua dulu. Millie pun semakin terkejut karena barusan karakternya dicium oleh Guy. Case pun shock karena di dalam game tidak ada tombol untuk mencium. Case lalu teringat sesuatu, kalau Antoine ingin meluncurkan game Free City versi 2 dalam waktu dekat dan sangat berbeda dengan Free City pertama. Itu artinya Free City pertama akan dihapus total. Itu artinya semua bukti mengenai kebohongan Antoine akan terhapus dengan diluncurkannya Free City versi terbaru. Mereka pun harus bekerja keras menemukan bukti kebohongan Antoine sebelum game itu dihapus. Di dalam game, Millie bergegas menemui Guy. Millie mengajak Guy masuk ke dalam lobby Geyer. Millie menjelaskan kepada Guy bahwa kota ini, semua yang ada di dalamnya adalah sebuah game. Guy tidak percaya dengan apa yang Millie barusan katakan. Namun Millie mencoba menjelaskan semuanya pada Guy. Dia menyebut kalau dirinya adalah seorang player dan semua orang yang ada di dalam lobby adalah player. Sementara Guy dan karakter tak berkacamata lainnya hanyalah NPC alias karakter sampingan. Guy pun terkejut dan sedih mendengarnya. Ternyata selama ini hidupnya hanyalah omong kosong sebagai karakter sampingan saja. Millie lalu menjelaskan kalau sebentar lagi game ini akan dihapus selama-lamanya dan semua yang ada di dalamnya akan menghilang. Guy yang terlanjur sedih itu tidak mendengar ucapan Millie dan berlalu pergi. Di pinggir pantai, Guy mencoba mengecek apa yang dikatakan Millie barusan. Dan ternyata itu benar. Tempat yang dia tinggali selama ini adalah dunia di dalam sebuah game. Dia dan yang lainnya hanyalah NPC. Guy pun menemui Buddy di rumahnya. Guy bertanya kepada Buddy tentang seandainya dunia tempat mereka tinggal dan semua yang ada di dalamnya hanyalah ilusi. Bagaimana pendapat Buddy? Buddy lalu menjawab, dia tidak peduli jika semuanya hanyalah ilusi. Karena Buddy merasa pertemanannya dengan Guy terasa sangatlah nyata. Kehangatan dan keceriaan yang dia rasakan di dalam kota terasa sangat nyata baginya. Buddy tidak mempermasalahkan jika ternyata semua ini hanyalah ilusi. Yang Buddy pedulikan adalah saat ini dia bersyukur dan bahagia hidup di Free City. Kata-kata Buddy itu lalu membuat Guy tersadar. Akhir tahun saatnya gercep kayak dia. Lihat. Guy lalu mengajak Buddy untuk menjebol masuk ke dalam rumah player yang menyimpan data yang diincar sebelumnya. Saat bertemu dengan pemilik rumah, ternyata sang pemilik rumah adalah player yang sangat mengidolakan Guy. Dia pun bertingkah aneh. Dia dengan sukarela menyerahkan data yang Guy inginkan. Data mengenai level rahasia yang berhasil dia temukan karena ada kesalahan di dalam game. Sebagai bayaran, player itu ingin Guy menari dengan emot-emot kayak bocil-bocil gamer lainnya. Namun Guy melihat hal itu sebagai hal yang aneh dan pergi meninggalkannya. Guy lalu menemui Millie di markasnya dan menyerahkan data level rahasia yang berhasil dia dapatkan. Millie pun dengan senang hati menerimanya. Di dunia nyata, para youtuber gaming masih saja heboh membahas karakter Guy yang aneh ini dan hal itu membuat kehebohan di masyarakat. Antoine yang mengetahuinya merasa sangat kesal karena masyarakat lebih fokus pada game Free City pertama daripada Free City keduanya. Antoine lalu menyuruh anak buahnya untuk menghapus karakter Guy. Namun hal itu tidak mungkin karena dia adalah karakter NPC dan itu akan mengacaukan game secara keseluruhan. Mouser lalu memberi ide untuk mereboot server game. Hal itu akan membuat semua kembali ke pengaturan awal. Antoine langsung setuju dan menyuruh Mouser mereset ulang game itu. Di dalam game, Guy dan Millie melihat data rekaman seorang player yang berhasil memasuki level rahasia. Dan ternyata benar, level rahasia itu ternyata adalah desain game yang dulu diciptakan oleh Millie dan Case. Antoine benar-benar menggunakan game itu sebagai dasar kode game Free City. Di saat yang sama, Mouser mereset ulang game, dan semua orang pun terlihat berhenti bergerak. Guy pun kebingungan. Dia lalu berjalan keluar. Suasana menjadi hening, tidak ada satupun player yang bergerak. Dan tiba-tiba, dia pun ikut menghilang. Semua player di dunia bingung atas kejadian ini. Setelah game kembali online, Millie bergegas kembali login dan menemui Guy. Ternyata, Guy kembali ke pengaturan awal. Dia tidak ingat apapun yang terjadi sebelumnya. Millie pun sampai putus asa.
Di jalanan, Lily ditelepon oleh Case. Case memberitahu jika merestart ulang ternyata tidak menghapus data kecerdasan buatan karakter-karakter NPC. Yang Lily harus lakukan hanyalah membuat pelucu agar Guy bisa kembali mengakses data-datanya yang lalu. Case teringat kalau dia dulu merancang karakter Guy di dalam game pertama mereka sebagai karakter yang haus akan cinta. Dan Case memprogram wanita impian Guy adalah gadis yang memiliki sifat yang sama dengan Millie. Jadi pertemuan Guy dan Millie pasti mempengaruhi kode Guy menjadi berkembang secara otomatis. Hal itulah yang membuat Guy menjadi hidup. Di dalam game, Millie lalu bergegas menemui Guy di tempat kerjanya. Millie mengajak Guy keluar. Millie menyuruh Guy memakai kacamata dan Guy pun terkejut melihat penampakan setelah memakai kacamata. Namun hal itu tidak cukup membuat Guy ingat semuanya. Millie lalu dengan spontan mencium Guy. Dan secara ajaib, hal itu membuat Guy kembali bisa mengakses data-data di kepalanya sebelumnya. Guy pun akhirnya bisa mengingat semuanya. Guy lalu membawa Millie melihat pantulan kaca di rumahnya. Selama ini, Guy melihat penampakan pulau aneh di seberang pantai, namun hanya terlihat di pantulan kaca. Millie pun sadar bahwa Antoine menyembunyikan mata-matanya selama di seberang pantai. Millie lalu meminta bantuan Case agar mereka bisa menembus pantai dan mencapai level rahasia itu. Di dalam game, Millie dan Guy lalu mengumpulkan semua NPC yang ada di dalam kota dan mengajak mereka untuk melakukan hal berbeda, tidak seperti biasanya. Awalnya mereka menolak, namun setelah Guy membujuk, ternyata ada benarnya juga. Mereka merasa hidup seperti robot, melakukan hal yang sama setiap hari. Mereka pun bersorak, bersedia mengikuti arahan Guy. Tak singkat cerita, para player kebingungan karena mereka tidak menemukan satupun NPC di dalam game Free City. Dan seperti biasa, hal itu menjadi konten para YouTuber-YouTuber game yang dunia. Para YouTuber itu akhirnya sadar kalau karakter Guy adalah bentuk kecerdasan buatan, NPC yang hidup dan berkembang. Hal ini membuat Antoine semakin pusing. Antoine sadar kalau semua ini adalah ulah Millie. Antoine ingin Mouser membunuh Millie. Namun Mouser tidak bisa melakukannya karena itu Millie adalah bukti palsu. Antoine lalu menyuruh Mouser memberi Millie bintang 5 agar di dalam game Millie dikejar polisi dan militer. Lalu Mouser menjawab hal itu percuma karena semua NPC di kota terdiri dari aktivitas kecerdasan Millie. Mouser melihat para NPC itu sedang mogok kerja. Antoine lalu menyuruh Mouser melakukan segala cara untuk membunuh Millie dan Guy di dalam game. Mouser yang tertekan itu terpaksa mengikuti perintah Antoine. Dengan mengutak-atik kode, Mouser membuat gedung-gedung di sekitar Millie bergerak menghalangi mereka. Di saat Millie dan Guy semakin terdesak, tiba-tiba muncul jalan untuk meloloskan diri. Itu adalah ulah Case yang membantu mereka dengan mengutak-atik kode juga. Guy dan Millie pun akhirnya berhasil lolos. Antoine lalu menyuruh anak buahnya mengupload karakter baru yang bernama Dude untuk menghentikan Millie dan Guy. Antoine lalu menyuruh Case menghadapnya. Di sini, Case sadar kalau ternyata selama ini Antoine mempermainkannya dengan berbohong kalau ternyata Antoine menggunakan game miliknya untuk membangun game Free City. Antoine lalu mengajak Case bekerja sama dengannya, namun Case dengan tegas menolak. Case membantu Millie dan Guy membuat jembatan menuju level rahasia di seberang pantai. Antoine lalu menyuruh Mouser mengkosongkan semua player di dalam game. Millie pun perlahan-lahan menghilang. Semua orang offline dalam waktu bersamaan. Sambil berjalan pergi, diam-diam, Case menyiarkan aksi Guy di dalam game secara live streaming. Semua orang di dunia pun bisa melihatnya. Di saat Guy sedang berjalan, dia dihadang oleh karakter baru yang bernama Dude. Dia berwajah sama dengan Guy, namun memiliki tubuh yang lebih berotot. Dude menghajar Buddy yang baru datang bertubi-tubi. Dude lalu menghajar Guy. Peristiwa itu disiarkan oleh YouTuber-YouTuber di seluruh dunia. Dengan bantuan kacamata, Guy mengaktifkan item-item miliknya. Kini dia mampu mengimbangi kemampuan Dude. Namun hal itu tidaklah cukup. Dude masih terlalu kuat baginya. Guy lalu mempunyai ide, yaitu memasangkan kacamata di kepala Dude. Dan ternyata berhasil. Dude melihat item-item berkilauan melayang-layang di sekitarnya. Dude pun kini asik dengan meraih item-item tersebut. Guy dan Buddy lalu berlari melewati jembatan. Namun di dalam ruang server game, Antoine yang kesal mencoba menghancurkan server game itu. Hal itu berdampak data di dalam game menjadi rusak. Gedung-gedung dan jalanan hancur. Mouser mencoba menghentikan aksi Antoine, namun Antoine malah memecat Mouser dan mengusirnya. Di dalam game, Guy dan Buddy terus berlari menghindari jembatan yang mulai hancur. Namun Buddy terpisah di tengah jalan. Buddy pun ikut hancur seiring dengan hancurnya jembatan. Guy kemudian melanjutkan untuk berlari.
dan di ujung jembatan, Kai pun melompat dan menghilang. Akhirnya Kai berhasil mendarat di level rahasia itu. Dia akhirnya menemukan penampakan data Kim, Case dan Millie yang dicuri oleh Choi. Semua orang pun bersorak. Di dalam room server, Millie mencoba menghentikan aksi Antoine yang akan menghancurkan semua server yang ada di sana. Dan membiarkan Antoine CCTV tanpa royalti sepeser pun. Millie hanya ingin itu saja. Antoine berdiam. Singkat cerita, setelah penyelidikannya, CCTV memiliki hilang total karena tidak ada yang mau memainkannya dan banyak sekali bug di dalamnya. Sementara Kim Sealive milik Millie dan Case mengalami lonjakan pemain karena mereka berinteraksi dengan NPC yang memiliki kecerdasan buatan di sana. Melihat keakraban antara Millie dan Case, Mauser menyuruh Case untuk mengungkapkan perasaannya pada Millie. Karena Mauser tahu jika Case dari dulu menyukai Millie, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Saat Case akan mengungkapkan perasaannya, lidah Case menjadi kaku. Dia malah salfok dan keluar untuk membeli kopi. Di dalam game, Millie menemui Kai. Di sini Kai bersyukur karena saat ini mereka mengalami hidup yang lebih baik. Kai juga sadar kalau dia yang seorang karakter game tidak akan bisa bersatu dengan Millie. Kai lalu memberitahu Millie sesuatu. Kalau perasaan cintanya pada wanita seperti Millie sudah ada sejak pertama dia hidup. Kai menyadari kalau perasaan itu pasti